Ya, terima kasih teman-teman sudah datang. Salam Rahayu. Senang sekali bisa berjumpa teman-teman lagi pada kesempatan kali ini. Dalam sesi saya mulai ya dengan satu statement ya dari Sven Brinkman, penulis buku Grief, The Price of Love. Socrates menyatakan bahwa semua filsafat adalah latihan menuju kematian. Tetapi anehnya, para filsuf jarang membicarakan tentang duka dan kesedihan. Jadi malam ini sesuai dengan topik, kita akan membahas mencari akar duka, kematian sebagai konsep filsafat praktis. Tema ini dipilih sebagai pelengkap dua sesi mengenai filsafat kematian yang diampu oleh Ibu Jessica Laentara, sahabat saya. Alasan memakai judul Mencari Akar Duka tidak kurang karena duka akibat kematian menjadi warna yang tidak bisa pudar dalam peradaban manusia. Seperti kata seorang bijak di masa lalu, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Apa yang dimaksud dengan mendekati realitas kematian dan duka secara filosofis? Dalam pengertian yang paling mendasar, ini berarti mendekati isu tersebut dengan cara yang menghormati pemikiran kritis atau penalaran. Hal ini mencakup dalam pendekatannya menggunakan berbagai metode yang biasa dikaitkan dengan filsafat, seperti argumen, sanggahan, keraguan sistematis, dialektika, pembenaran, logika, dan lain sebagainya. Berduka adalah salah satu aspek kehidupan yang menyatukan kita semua. Mungkin mengejutkan bahwa hanya sedikit filsuf yang telah mendekati subjek ini secara mendalam, seperti yang dikatakan oleh Sven Brinkman tadi. Dari sudut pandang filosofi, duka adalah satu pengalaman yang kompleks dan personal. Mengandung beberapa komponen termasuk kesedihan, kemarahan, kebingungan, bahkan ketakutan. Seperti yang C.S. Lewis pernah katakan, "No one ever told me that grief felt so like fear. I'm not afraid, but the sensation is like being afraid. The same fluttering in stomachs, the same restlessness, the yawning. I keep on swelling." Dalam sesi ini, kita akan mencoba mencari akar duka dalam kaitannya dengan kematian sebagai konsep filsafat praktis. Terbuka bagi Anda untuk memberi sumbangsih pada bahasan ini. Biasanya dikaitkan dengan filsafat seperti argumen, sanggahan, keraguan, dialektika, pembenaran, logika, dan lain sebagainya. Berduka adalah salah satu aspek kehidupan yang menyatukan kita semua. Kalau tadi Sisiano bilang, kematian yang menyatukan sama dengan duka. Duka adalah salah satu aspek kehidupan yang menyatukan kita semua. Mungkin mengejutkan bahwa hanya sedikit filsuf yang telah mendekati subjek ini secara mendalam. Duka dari sudut pandang filosofi adalah pengalaman yang kompleks dan personal. Mengandung beberapa komponen termasuk kesedihan, kemarahan, kebingungan, dan ketakutan. Seperti yang C.S. Lewis itu pernah katakan ya, "No one ever told me that grief felt so like fear. I'm not afraid, but the sensation is like being afraid. The same fluttering in the stomach, the same restlessness, the yawning. I keep on swelling." Ya, duka ternyata juga bisa membawa semacam ketakutan. Sensasinya itu sedemikian kuatnya ya. Dan di dalam sesi ini kita akan mencoba mencari akar duka dalam kaitannya dengan kematian sebagai konsep filsafat praktis. Terbuka bagi Anda semua, sahabat sekalian, untuk memberi sumbangsi pada bahasan ini. Nah, untuk mencari akar duka, terlebih dahulu kita menilik tentang kematian. Apa kata mereka tentang kematian? Saya
mencoba menampilkan 3 orang ya yang akan mewakili kelas kita ini ya, maksudnya pendapat mereka mengenai kematian. Yang pertama itu Thomas Nagel ya, seorang filsuf. Dia mengatakan kematian adalah akhir yang nyata dan permanen dari keberadaan kita. Lalu saya mencoba bertanya kepada seorang ibu rumah tangga bernama Maya. Dia mengatakan kematian adalah jiwa kehilangan tubuhnya yang membusuk dan hancur. Sementara seorang anak kelas 4 SD mengatakan bahwa kematian itu ya artinya meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga. Ya, saya menggunakan perwakilan dari filsuf, ibu rumah tangga, termasuk anak-anak. Apa yang mereka pikirkan mengenai kematian? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada sahabat yang hadir di Zoom malam ini ya, apa sih kematian menurut Anda? Boleh tulis di kolom chat ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab ya, silakan tulis di kolom chat. Apakah kematian menurut Anda? Premis sederhananya seperti ini. Kematian selalu menanti di ujung hidup setiap insan, seperti narasi lawas yang mungkin sudah pernah kita dengar, yaitu seorang pelayan ya. Alkisah seorang pedagang di Baghdad suatu hari menyuruh pelayannya pergi ke pasar. Pelayan itu kembali dengan muka pucat ketakutan. Tuannya bertanya, "Loh, ada apa mukamu seperti ketakutan gitu?" Si pelayan menjawab, "Tuan, saya bertemu dengan maut. Ia melihat saya lalu menggerak-gerakkan tangannya secara menakutkan. Tuan, saya takut sekali. Mohon pinjamkan saya seekor kuda supaya saya bisa pergi dari sini." Tuan itu bertanya, "Emangnya kamu mau lari kemana?" "Aku mau lari ke kota Samara," jawab si pelayan. Tuan itu merasa kasihan lalu meminjamkan kudanya dan pelayan itu segera pergi ke kota Samara. Tuan itu merasa penasaran. Ia bergegas pergi ke kota untuk mencari maut. Waktu bertemu dengan maut, Tuan itu bertanya, "Wahai maut, mengapa engkau menakut-nakuti pelayanku?" Maut menjawab, "Aku tidak menakut-nakuti dia. Aku hanya heran melihat dia di pasar kota Baghdad ini. Karena aku punya perjanjian untuk bertemu dengan dia malam ini di kota Samara." Dongeng ini cuma mau mengingatkan, maut tidak bisa dihindari, duka tidak dapat ditolak. Mengapa perlu cerita seperti ini? Saya mengutip Martha Nussbaum ya, yang mengatakan bahwa semua kisah itu diceritakan agar kita itu memahami atau belajar mengimajinasikan bagaimana makhluk lain atau pihak lain itu mengalami dan berespons dalam berbagai situasi atau keadaan. Dan pada saat yang sama kita bisa mengenali diri kita sendiri dan belajar sesuatu dari kisah itu yang terkait dengan diri kita. Jadi intinya kisah itu bisa menguatkan suatu premis atau suatu isu atau suatu pesan yang ingin disampaikan. Dan kisah ini ingin menguatkan suatu premis bahwa hidup setiap orang berakhir dengan cara yang sama. Hanya detail bagaimana dia hidup dan bagaimana dia mati yang membedakan satu orang dengan yang lainnya, kata Ernest Hemingway. Nah, sejak masa pra-Masehi, para biksu di India sering pergi ke tempat pemakaman untuk mengamati jenazah yang ditinggalkan di sana, agar dimakan hewan liar dan serangga. Bagi mereka, ini adalah cara yang sangat berharga dan menghemat waktu untuk memahami dekatnya kehidupan dengan kematian. Sebab banyak orang harus menunggu puluhan tahun sampai orang tua atau pasangannya meninggal baru bisa menyadari bahwa kematian begitu dekat dengan kehidupan. Kehidupan telah menjadi topik pendidikan filosofis sejak zaman kuno. Dengan berbagai filsuf mengeksplorasi isu kematian dan implikasinya bagi keberadaan manusia. Secara keseluruhan perspektif tentang kematian yang ditawarkan oleh para filsuf
yang berbeda itu mencerminkan pertanyaan filosofis yang sangat luas tentang sifat eksistensi, makna kehidupan, dan peran manusia di alam semesta. Ada beberapa contoh perspektif tentang kematian yang setidaknya akan kita bahas ya, atau kita lihat sekilas saja di kelas ini. Yang pertama, dari Epikurianisme. Di dalam paham ini, kematian tidak berarti apa-apa bagi manusia. Karena kematian adalah ketiadaan sensasi, dan karena itu tidak dapat menyakiti. Kematian atau paham ini berpendapat bahwa kita nggak perlu takut pada kematian, melainkan kita itu diajak untuk menjalani kehidupan yang baik. Lalu yang kedua ada Stoikisme. Ini sebuah paham yang sedang naik daun ya dalam beberapa tahun terakhir. Kematian adalah bagian alami dari kehidupan dan kita diundang menerimanya dengan tenang. Kematian adalah cara kembali ke tatanan alami alam dan percaya bahwa hidup berbudi luhur lebih penting daripada takut kematian. Sementara di dalam Buddhisme, kematian dipandang sebagai bagian alami dan tak terelakkan dari kehidupan. Kematian hanyalah salah satu bagian dari samsara atau siklus, mulai dari kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Makhluk mengalami kelahiran dan kematian hingga mereka memperoleh pencerahan. Sementara dalam kekristenan, kematian dilihat sebagai peralihan dari kehidupan duniawi ke kehidupan yang kekal. Seseorang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan hidup selamanya bersama Dia, seperti yang ditulis oleh Santo Paulus ya, beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, itu sedikit dari beberapa tradisi yang bisa kita lihat ya, apa pandangan mereka mengenai kematian. Nanti kawan-kawan di sini boleh juga itu memberikan satu pengayaan ya dari tradisi yang dianut saat ini ya, tradisi masing-masing. Apakah kematian menurut Anda gitu ya? Tapi saya mau menyapa dulu ini Ibu Dian ya, yang menganggap bahwa kematian adalah keadaan penyerahan sepenuh terhadap kehendak Tuhan. Hanya kematian di dalam Tuhan pasti disertai kebangkitan. Lalu Ibu Melva, kematian adalah batas akhir tubuh mewakili jiwa dan roh. Terima kasih. Pak Petrus, Krisubanu, kematian adalah misteri. Dalam dirinya tidak pernah membuka diri terhadap pertanyaan itu sendiri. Ya. Pak Stephen Lim, kematian adalah kebahagiaan kekal. Kembali lagi Pak Petrus, kematian adalah ketiadaan eksistensi. Lalu ada Pak Ketut Widiase, kematian adalah berakhirnya penderitaan hidup. Nah, terima kasih Dokter Ketut ya. Kematian adalah berakhirnya penderitaan hidup. Lalu ada Bung Marcel ya, kematian itu adalah saat otak kekurangan oksigen dan tidak dapat berpikir lagi. Oh ya, ini bagi orang-orang yang sedang stres itu juga mungkin mengalami gini ya, kayak otaknya kekurangan oksigen dan tidak dapat berpikir lagi. Ya ini ada beberapa teman yang kadang-kadang curhatnya gitu ya, sudah nggak bisa mikir lagi, gitu, tapi mereka belum mati. Ibu Iris ya, kematian adalah kepastian. Kematian adalah akhir perjalanan hidup di dunia. Dokter Ketut, terima kasih ini buat kawan-kawan yang sudah berespons ya. Ibu atau Bapak ya, Ibu Uci ya, kematian adalah tidak bernafas lagi. Lalu Bung Rehan Wijaya, kematian adalah awal dari kehidupan. Kematian adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sesuatu yang hidup telah berakhir secara permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali ke kehidupan. Bung Marcel, thank you. Ya, dengan adanya jawaban-jawaban seperti ini, tentu kita menjadi lihat ya, kita bisa melihat betapa kayanya ya perspektif manusia itu tentang kematian ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Kita sekarang akan coba masuk kepada filsafat praktis ya.
Filsafat praktis ini merupakan penerapan praktis etika dan nilai-nilai moral pada situasi yang ada di dunia atau real life ya. Jadi penerapan praktis secara etis dan nilai-nilai moral pada situasi-situasi di dunia nyata. Bagaimana seorang individu dan masyarakat sebaiknya itu hidup dan bertindak untuk mencapai kehidupan yang baik. Filsafat praktis juga berbicara tentang menalar apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi tertentu. Melibatkan pemikiran kritis, reflektif, dan analitis ya, serta pengembangan kebajikan moral, juga karakter. Dan ini juga definisi yang sangat lekat ya dengan etika ya, untuk kehidupan sehari-hari. Terkadang filsafat praktis juga disamakan sebagai phronesis ya, atau kebijaksanaan praktis, suatu pengetahuan tentang tujuan hidup yang tepat. Aristoteles itu membedakannya dari pengetahuan teoritis dan penalaran, yang dengan sendirinya merupakan kondisi yang diperlukan dan mencukupi, yang memadai dari kebajikan. Sesuai dengan judul kematian sebagai konsep filsafat praktis, bahasan akan mengacu pada gagasan bahwa kematian bukan hanya peristiwa biologis, tetapi juga merupakan konsep filosofis yang dapat dieksplorasi dan dalam hal implikasi praktisnya bagi kehidupan manusia. Implikasi praktisnya setidaknya saya menawarkan 3 hal ya teman-teman. Yang pertama, hidup sejatinya adalah mempersiapkan kematian secara rasional, atau menyadari kematian secara logis dan bijaksana. Ya, contohnya seperti mengusahakan semua urusan beres, mungkin seperti membuat surat wasiat atau membuat perwalian, dan memastikan orang yang kita cintai mengetahui keinginan kita. Ibu saya itu sudah sejak lama ya berpesan kepada putra-putrinya ya, saya dan kakak saya, mengenai bagaimana kalau suatu hari nanti beliau meninggal, peninggalan beliau jelas gitu ya, supaya anak-anaknya itu tidak berantem, supaya anak-anaknya itu tahu apa yang harus dilakukan dengan peninggalan orang tuanya. Karena ada banyak kasus di mana keluarga menjadi berantem karena tidak ada satu pembagian yang jelas ketika orang tua mereka masih hidup gitu ya. Ya, tampaknya orang tua saya berkaca atau belajar dari situasi-situasi semacam itu. Nah, dulu dari kakek nenek saya juga berpesan kepada putra-putrinya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mengenai peninggalan, gitu ya. Dan berpesan bahwa ada satu bagian atau peninggalan tanah sekian hektar yang tidak boleh di utak-utik dalam tanda kutip oleh anak-anaknya, karena itu akan diserahkan kepada saudara-saudaranya. Sehingga putra-putrinya, yaitu orang tua saya dan om saya, om tante saya, tidak cawe-cawe terhadap peninggalan kakek saya. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh penerapan praktis ya dari apa yang apa yang disebut sebagai menyadari kematian secara logis dan bijaksana. Sementara yang ketiga, saya mengusulkan menghadapi kematian secara rasional adalah mengakui bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Bagian alami dari kehidupan. Sama seperti sakit, menua, meninggal pun adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak perlu membuat kita stres. Tidak perlu membuat kita stres. Dan juga tidak perlu dicari-cari ya, karena kalau sudah waktunya pasti akan ketemu juga dengan kematian. Untuk bagian ini nanti saya akan meminta teman-teman sekalian bersumbangsih ya mengenai implikasi praktis dari
bagaimana kita seharusnya memandang kematian dan bagaimana kita mempersiapkan kematian itu secara rasional. Nanti saya mohon teman-teman untuk memperkaya ya, boleh chat di ruang Zoom ya, di room chat itu bisa diketik ya, bagaimana hidup sejatinya yang mempersiapkan kematian secara rasional. Nah, jika kita mengakui kematian adalah bagian alami dari kehidupan, maka berduka sudah seharusnya menjadi hal yang perlu kita siapkan. Duka adalah pengalaman yang unik untuk setiap individu, tanpa ada satu pendekatan yang benar atau salah. Namun memahami perspektif filosofis tentang duka dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita seharusnya mendekati dan mengelolanya. Dalam buku Grief ya, A Philosophical Guide, karya Michael Colby ya, beliau seorang profesor filsafat di Edinburgh University, beliau menjelaskan bahwa manusia berduka karena kehilangan orang-orang yang menjadi bagian dari identitasnya. Mulai dari kerabat dekat, hingga orang-orang yang tidak dikenal, tapi tetap dihargai, seperti tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita perhatikan kata bagian dari identitasnya ya. Kalau ada orang meninggal di lingkungan atau di kota kita, di daerah kita, lalu kita melihat ada rombongan gitu ya yang mengantarkan jenazah gitu. Mungkin sebagai pengendara atau pengguna jalan yang baik kita minggir gitu ya. Tetapi kita tidak sedih ya kan, karena yang meninggal itu bukan bagian dari identitas kita. Kita tidak mengenal siapa yang meninggal. Nah, kalau di kota saya dulu, walaupun tidak mengenal, terkadang orang selain mereka minggir atau melambatkan kendaraannya, itu mereka membuang atau melempar uang gitu ya, uang koin gitu dilemparkan ya. Yaitu tradisi masyarakat tertentu gitu ya, yang tidak perlu kita kritik juga gitu. Ya, mereka menganggap itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan, menghormati keluarga duka, jadi melemparkan uang gitu ya. Tapi tanpa kesedihan ya, dan itu sangat wajar karena menurut Colby yang meninggal itu bukan bagian dari identitas kita dan kita tidak perlu bukan kita tidak perlu, kita tidak bisa sedih gitu. Karena dia bukan bagian dari identitas kita. Akan tetapi akan menjadi berbeda jika orang itu yang meninggal itu adalah bagian dari identitas kita. Seperti katakanlah tokoh masyarakat atau orang-orang yang dikenal secara luas. Nah, itu akan membuat kita ikut bersedih. Colby berpendapat bahwa orang perlu menerima kesedihan sebagai bagian penting dari kehidupan yang baik dan bermakna. Paling tidak seseorang perlu merasa bersyukur, bukannya malu atas kenyataan bahwa kita berduka atas kematian orang lain. Nah, Colby memberikan satu pendapat bahwa duka itu sebenarnya adalah sesuatu yang bermakna bagi kehidupan yang baik. Duka itu sesuatu yang penting, sehingga kita tidak perlu malu kalau kita itu berduka, kalau kita bersedih atas kepergian orang yang kita cintai. Bahkan kenyataannya, kita itu harusnya bersyukur bisa berduka, dan bukan malu atas kematian orang lain. Nah, ini kebalikan dari ada seorang pemuka agama ya, yang sudah lama ya, itu seingat saya itu beliau menolak orang-orang yang berduka gitu ya, datang ke rumah dari orang yang berduka karena jenazah itu diletakkan atau disemayamkan di rumah, lalu anaknya, ponakan-ponakannya nangis gitu ya, terus nggak boleh gitu nangis. Kenapa kalian nangis? Kurang beriman kalian itu. Saya kaget gitu loh. Orang kalau lapar ya kepingin makan, orang kalau haus ya dia ingin minum. Orang sedih menangis itu wajar sekali gitu kan. Nah, tapi nggak boleh ya waktu itu ya. Kalian tuh kurang beriman kalau menangis.
Mama kalian sudah ada di surga. Ya, dalam satu sisi, secara kepercayaan beliau ya mungkin sah-sah saja, tapi menghentikan orang yang berduka, mereka nggak boleh nangis, itu saya pikir juga kurang bijak ya. Jadi Kolbi dalam hal ini mendukung ya, bagaimana orang yang berduka itu sebenarnya it's okay gitu ya, nggak usah malu, silakan aja gitu. Berduka itu adalah suatu bagian penting dari kehidupan yang baik dan bermakna. Bahkan eh, berduka adalah respons yang alami dan sehat terhadap kehilangan, yang merupakan bagian mendasar dari pengalaman manusia. Ekspresi duka dapat ditelusuri kembali pada kebutuhan emosional dan psikologi dasar manusia. Teman-teman silakan baca bukunya Michael Colby ya, bagus sekali bukunya. Dan buku ini tampaknya dimotivasi oleh setidaknya 3 hal ya. Menurut Colby, dia menulis buku itu karena dia melihat ada duka di mana-mana. Hampir semua dari kita itu pernah atau akan mengalami kehilangan orang yang dekat dengan kita. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, duka itu memiliki fitur yang berpotensi paradoks. Ada kesedihan yang merupakan sumber penderitaan yang kuat, tetapi pada saat yang sama, secara intuitif seseorang itu yang merasa sedih, tahu bahwa kesedihan itu sebenarnya sesuatu yang berharga. Kita bisa mengalami bagaimana menjadi manusia yang utuh, bukan hanya senang, tetapi juga memiliki potensi kesedihan, dan itu sangat manusiawi. Lalu yang ketiga, duka sampai saat ini, menurut Colby, itu relatif diabaikan oleh para filsuf ya. Misalnya Socrates itu melihat duka sebagai kelemahan atau penyakit. Terus filsuf-filsuf lainnya juga menduga kedukaan itu irasional. Tidak bisa menemukan adanya analisis filosofis yang berguna untuk isu duka. Lalu filsuf yang lain lagi mungkin merasa kedukaan itu secara filosofis tidak menarik. Jadi duka itu seperti subjek yang bagus untuk psikologi atau untuk psikolog, untuk psikiater, untuk konselor. Bahkan duka itu mungkin baguslah untuk penulisan buku self-help gitu ya, untuk buku-buku konseling. Tetapi duka itu tidak cocok untuk dianalisis secara konseptual. Jadi Profesor Colby menolak semua klaim ini tadi, dan dalam bukunya dia mengeksplor secara sistematis mengapa, bagaimana, dan apakah manusia itu perlu berduka. Bukunya masih baru ya, Grief: A Philosophical Guide. Ya, itu intermezzo saja. Lalu Kimberly McCoy ya, seorang penulis tentang psikologi ya, dia menyebutkan bahwa penelitian mengindikasikan bahwa duka dapat berdampak secara fisik pada otak, di mana bagian otak yang berperan dalam memproses emosi atau amigdala secara khusus terpengaruh. Tapi uniknya, otak juga mampu menyembuhkan dan membentuk koneksi saraf yang baru pada saat berduka. Nah, di sini ada para dokter ya. Nanti saya harap bisa memberikan pengayaan dalam bagian ini. Kita akan masuk ke mencari akar duka. Menurut James Gubbins ya, duka cita itu memiliki pengetahuan moral yang khusus dan signifikan. Gubbins mengusulkan dengan duka cita, kita bisa mengenali dan merespons kebaikan moral. Jadi duka itu secara tidak sengaja akan membuat kita itu bisa mengetahui, mengenali, dan menyikapi kebaikan moral yang ada di dalam diri kita. Duka cita memiliki pengetahuan moral yang khusus dengan menyatakan kebaikan dari orang lain yang unik. Cinta kita yang unik untuk orang lain, dan dengan demikian diketahui secara khusus dalam duka cita. Jadi melalui duka cita, moral kita secara khusus akan menyadari, mengetahui ada kebaikan dari orang lain yang meninggal itu, yang unik, yang kita bisa rasakan dari dia. Dan itu muncul ketika dia sudah meninggal, kita menyadari bahwa ternyata orang lain itu yang meninggal ini, dia itu orang yang baik buat aku. Gitu. Yang selama ini mungkin ada yang tidak disadari.
atau yang memang benar-benar disadari. Tetapi contohnya mungkin ketika ada orang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kita, lalu suatu hari dia meninggal dan kita tiba-tiba teringat gitu bahwa dulu orang ini sangat baik sama kita gitu, dan ketika dia meninggal kita menjadi kehilangan gitu. Dan menurut Gubbins, duka cita akan memampukan kita untuk mengenali kebaikan orang lain yang unik itu, dan akan membuat kita menyadari bahwa kita juga punya kasih atau cinta yang unik untuk orang lain yang sudah meninggal itu. Dan kedua hal ini hanya bisa diketahui secara khusus melalui duka cita. Jadi duka cita akan membawa kita pada pengetahuan moral yang khusus. Tetapi lebih dari itu juga, duka cita memiliki pengetahuan moral yang signifikan. Kalau yang tadi pengetahuan moral yang khusus, di saat yang sama duka cita memiliki pengetahuan moral yang signifikan, yaitu tentang ikatan radikal dengan orang lain yang unik. Jadi ternyata ketika ada orang lain meninggal, kita disadarkan gitu bahwa kita itu punya ikatan dengan orang itu. Kita punya satu relasi yang sebenarnya tidak terputus dengan orang itu. Entahkah itu melalui memori, ataukah perasaan-perasaan yang dulu pernah terjalin atau muncul ketika masih sering bertemu atau berkomunikasi gitu ya. Dan menyadari hubungan antara keunikan, saling ketergantungan, dan kebaikan manusia ini adalah sesuatu yang signifikan yang akan diketahui oleh moral kita ketika kita sedang dalam keadaan berduka cita. Ya, makanya sekali lagi kalau ada kawan-kawan kita yang mungkin meninggal dunia gitu ya, walaupun kita sudah lama nggak berjumpa, atau saudara kita, atau siapapun yang dulu sebenarnya pernah dekat dengan kita, dan ketika dia meninggal maka kita itu menyadari ya bahwa kita itu sebenarnya pernah punya ikatan ya, ikatan pertemanan, persahabatan, atau apapun ya. Tapi bahasanya Gubbins, kita ada satu ikatan radikal, ikatan yang mendasar ya, dari kata radix ya, akar. Ada satu akar ikatan yang sebenarnya mungkin juga itu terjadi di bawah alam bawah sadar kita, dan ketika seseorang itu meninggal kita jadi ingat akan adanya ikatan itu. Ada berbagai jenis cara berduka. Orang dapat mengalami kombinasi dari jenis-jenis ini dalam proses berdukanya. Beberapa jenis berduka ya yang umum meliputi, ini teman-teman nanti boleh melihat sendiri ya dari American Psychological Association ya. Saya nanti akan memberikan paper atau outline dari sesi kelas ini kepada teman-teman sekalian. Saya berikan beberapa pranala yang bisa dikunjungi ya untuk membaca atau mempelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah normal grief ya, duka cita normal. Respons wajar yang diharapkan terhadap suatu kehilangan, meski melibatkan berbagai emosi seperti kesedihan, kemarahan, rasa bersalah, dan kebingungan. Yang kedua ada duka cita antisipatif atau anticipatory grief. Jenis ini terjadi ketika seseorang menyadari akan kehilangan orang yang dicintai dalam waktu dekat, seperti diagnosis penyakit terminal gitu ya. Ini terjadi juga sih terhadap saya ya, anticipatory grief ini. Jadi ketika almarhum papa saya itu didiagnosis suatu penyakit ya, lalu saya sudah mulai memasang ancang-ancang gitu ya di dalam batin sendiri bahwa papa saya bisa pergi kapanpun gitu. Jadi duka citanya ini diantisipasi gitu. Sering menghubungi papa saya, dan dalam rangka itu membuat satu antisipasi terhadap duka cita yang bisa datang kapanpun. Lalu ada complicated grief. Ini bentuk kesedihan yang berkepanjangan dan intens.
yang berlangsung lebih lama daripada kesedihan normal dan dapat mencakup perasaan bersalah, marah, dan sulit menerima kehilangan. Ya, orang berduka memang rata-rata bisa sampai 40 hari gitu ya, bisa bahkan mungkin ada yang lebih, tapi sependek yang saya tahu biasanya 40 hari gitu ya. Dan untuk orang-orang dengan complicated grief ini bisa berlangsung lebih lama gitu, bahkan mungkin tahunan ya. Ya, ini memang ada. Mungkin saya punya kenalan yang mengalami ya hal seperti ini, complicated grief. Lalu ada disenfranchised grief ya. Ini sebenarnya istilah dalam dunia legal ya. Ketika warga negara atau hak hukum seseorang itu dicabut ya, disenfranchised ya. Tapi kalau dalam grief ini saya mencoba mengalih bahasakannya sebagai duka cita yang tidak diakui. Terjadi ketika seseorang mengalami kehilangan yang tidak diakui atau didukung secara sosial. Seperti bersedih karena hewan peliharaannya mati gitu ya. Atau mohon maaf ada kematian pasangan sesama jenis. Mungkin ya, sekali lagi mungkin ya ada masyarakat yang tidak bisa gitu memberikan empati gitu atau menunjukkan bahwa dia ikut berduka gitu. Jadi ini adalah satu duka cita yang tidak diakui, hanya duka cita dialami oleh orang yang merasa kehilangan saja. Lalu ada collective grief ya. Jenis kesedihan ini terjadi ketika seseorang berbagi rasa kehilangan seperti terhadap korban bencana alam atau pahlawan pandemi ya. Katakanlah seperti nakes yang meninggal pada masa pandemi kemarin ya. Saya pada awal pandemi sampai 2022 itu ada di Jakarta Pusat ya. Satu ketika saya melihat di depan Rumah Sakit Carolus itu ada seorang dokter yang meninggal dan rekan-rekan sejawatnya termasuk perawat itu memberikan penghormatan terakhir ya, mengantarkan ambulans atau mobil jenazah itu keluar dari rumah duka atau dari rumah sakit dan mengantar sang dokter ya, sang almarhum ini ke pemakaman. Ya. Di situ saya juga ikut merasa sedih. Ya. Padahal saya nggak kenal siapa yang meninggal ya. Tetapi saya mengalami mengalami collective grief gitu, melihat ada pahlawan pandemi yang meninggal dunia gitu, yang berjibaku ya, menyelamatkan, menolong para pasien pandemi itu, dan dia menjadi orang yang meninggal di masa pandemi juga. Ya mungkin kita semua di sini pernah mengalami collective grief ya. Di Argentina beberapa waktu yang lalu Diego Armando Maradona meninggal dan itu menjadi duka cita bagi kebanyakan masyarakat di Argentina. Lalu yang terakhir ini ada absent grief ya, kesedihan yang tidak ada. Absent grief dikenal juga sebagai kesedihan yang tertunda atau kesedihan yang tidak terselesaikan. Situasi di mana seseorang mengalami kehilangan tetapi tidak segera memproses atau mengekspresikan emosinya yang terkait dengan kehilangan tersebut. Ya mungkin tampak bisa mengatasi dengan baik, tetapi kemudian mengalami perasaan berduka yang intens yang seringkali dipicu oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu. Saya juga pernah mengalami ini ya. Ketika papa saya meninggal, sekalipun saya sudah mengantisipasi ya, pada waktu beliau meninggal itu saya tidak bisa menangis ya. Jadi selama itu beliau adalah orang yang saya hormati dan rekan bicara yang sangat baik ya, hampir setiap malam dulu ya, sejak saya sekolah atau sejak kuliah. Dan ketika beliau meninggal, sepupu saya yang memberitahu saya bahwa papa saya itu meninggal. Saya pulang dari kuliah dan
sepupu saya telepon karena dia yang ada di rumah waktu itu, mengatakan bahwa papa meninggal. Jadi walaupun saya sudah mengantisipasi, tapi pikiran dan perasaan saya itu masih belum bisa nyambung ya. Antara realitas dengan persiapan saya itu masih belum bisa connect gitu. Dan tidak satu pun tetesan air mata yang berlinang di pipi saya ya. Di makam pun saya juga tidak bisa menangis gitu. Padahal saya itu bersedih, sangat sedih ya. Saya kehilangan orang yang biasanya diajak ngobrol gitu ya. Dalam situasi-situasi tertentu, biasanya orang yang saya hubungi, yang saya temui adalah papa gitu. Tapi ketika sudah meninggal, papa tidak bisa lagi saya cari gitu. Nah, di situ mulai saya bersedih ya. Bahkan sampai sedihnya itu dibawa mimpi gitu. Ya kalau di dalam tradisi di masyarakat saya, masyarakat kami dulu, oh kamu harus ke makam, kamu nyekar gitu ya. Saya menghormati tradisi itu walaupun saya memiliki penafsiran yang berbeda ya. Dan memang saya tidak ke makam, saya tidak ke kuburan papa saya, tapi saya melihat itu sebagai satu kedukaan yang mendalam dari diri saya yang sejak papa saya meninggal itu tidak bisa keluar gitu ya. Dan itu saya butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa mengatasi itu gitu ya. Sampai dalam mimpi saya itu protes sama papa saya ya, papa itu kenapa sih meninggal cepet banget gitu ya. Itu dalam mimpi saya ngomong, papa itu kenapa sih meninggal, tapi akhirnya dalam mimpi itu saya juga berpikir, oh iya ini hanyalah mimpi gitu. Dan di dalam mimpi itu saya menyadari saya sedang mimpi, dan itu adalah pernyataan yang sebenarnya hanya dalam imajinasi atau mimpi saya. Ketika saya terbangun ya sudah, saya menyadari bahwa itu mimpi gitu. Uh, ya mungkin teman-teman di sini nanti bisa sharing lah ya mengenai uh, ekspresi duka ya, bagaimana teman-teman sekalian itu mengalami duka dan mengatasinya seperti apa gitu. Atau bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang tetap berduka dan sulit untuk mengatasinya. Kalau teman-teman ada yang mau berbesar hati dan membuka kesempatan bagi kami semua, kita semua untuk mendengarkan ceritanya, silakan ya. Saya sangat menghargainya ya. Ya mungkin ada teman-teman juga yang dulu gitu ya, oh aku nggak sedih kok, sudah nggak sedih ditinggal sama pasangan atau sama ya istrinya atau sama suaminya gitu. Tapi ketika yang bersangkutan itu sore-sore gitu ya, biasa ngelihat pasangannya nyapu teras gitu, terus nanti di kamar itu ngelihat pakaiannya ada di lemari, itu bisa nangis-nangis sendiri gitu. Jadi ya kesedihan itu nggak perlu di repress gitu. Ya katakan saja kita sedang bersedih, nggak apa-apa. Kata Colby, it is okay gitu ya kalau kita mau berduka. Tapi penting ya untuk dicatat bahwa setiap orang itu bisa bisa berduka dengan cara yang berbeda. Dan sekali lagi tidak ada cara yang benar atau salah untuk berduka menurut saya. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk berduka. Penting untuk mencari dukungan dan bantuan jika diperlukan selama proses berduka. Para pemikir telah merespons rasa duka akibat kematian dengan cara yang berbeda. Soren Kierkegaard melihatnya sebagai pintu menuju transformasi. Dan ini tafsir saya ya atas frasa leap of faith. Jadi saya lebih nyaman gitu dengan kata transformasi, walaupun itu juga memuat maksud atau makna dari leap of faith ya, melompat ya, iman yang melompat. Karena bagi Kierkegaard sendiri iman itu tidak ada logikanya, tidak ada nalarnya. Iman itu ya dia bergerak sendiri begitu, dia melompat sekalipun dia tidak tahu gitu objek dari iman itu sendiri apa gitu. Nah, bagi ahli Kierkegaard nih, silakan teman-teman yang hadir di sini mau nanti memberikan pengayaan ya atau memberikan koreksi. Tapi saya melihatnya Kierkegaard itu menganggap duka itu sebagai leap of faith atau transformasi. Sementara Albert Camus menganggap duka sebagai
ketidakmasuk akalan atau ketidakjelasan, absurditas dari hidup. Bagi Kierkegaard, perasaan duka yang mendalam akibat kematian orang yang dicintai adalah satu despair, keputusasaan. Di dalam keputusasaan yang panjang itu, setiap orang punya kesempatan memulai perjalanan menuju kesadaran tentang diri manusia yang sebenarnya. Ketika seseorang menemukan bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, ia jadi sadar betapa manusia sangat merindukan hal-hal yang indah itu menjadi abadi. Dengan kata lain, akar duka manusia tidak lain karena ia ingin menikmati hal indah yang ada di dunia ini selamanya. Akar duka manusia tidak lain karena ia ingin menikmati hal indah yang ada di dunia ini selamanya. Bagi filsuf Denmark ini, satu-satunya cara mengatasi keputusasaan dan meringankan kondisi ini adalah dengan berserah. Berbeda dengan menyerah atau pasrah. Makna berserah di sini adalah sikap mempercayakan sepenuhnya realitas yang ada kepada kedaulatan ilahi. Kierkegaard seorang Kristiani, jadi tulisan Kierkegaard itu sangat eksistensial Kristiani ya. Kita perlu menghargai tulisan-tulisan Kierkegaard yang sangat dilandasi oleh kepercayaan religiusnya ya. Berserah juga berarti kerelaan untuk belajar tidak melekat kepada hal-hal fana di dunia. Meski tidak mudah, tetapi tafsir ini, ya tafsir atas usulan Kierkegaard ini layak dijajaki. Duka tentu masih ada, tetapi ia akan dibarengi kekuatan baru yang memampukan orang berduka menapaki langkah baru tanpa orang yang ia kasihi, yang baru saja berpulang. Merespons duka dengan sikap seperti ini memungkinkan seseorang menerima momen transformatif dalam hidupnya. Duka membuka momen yang baru. Kalau dalam istilahnya Kierkegaard, leap of faith, melompat imannya ya. Duka perlu direspon dengan iman yang melompat. Kalau dalam bahasa saya, menerima duka itu menjadi satu keadaan, ini adalah satu momen transformatif yang mengubahkan hidup seseorang yang berduka. Duka membuka momen yang baru, kesempatan yang baru. Tetapi bagi Camus, kematian dan kedukaan itu tampak lebih suram ya. Menurut Camus, kedukaan adalah keadaan yang diliputi oleh kesia-siaan. Hidup menjadi absurd, tidak masuk akal. Mengapa ada cinta jika berakhir dengan rasa sakit seperti kematian? Mengapa membangun proyek-proyek besar jika semua akan menjadi debu? Rasa duka mencelikkan seseorang akan akhir yang pahit dari segala sesuatu. Melihat kenyataan ini, seseorang bisa saja meronta. Kenapa? Atau ngapain aku ada di dunia ini? Meski karya-karya Camus adalah buah pikir yang diakui dunia, tetapi pandangannya terhadap rasa duka mungkin tidak dinilai sebagai obat yang manjur bagi orang-orang yang mengalaminya. Karena bagi Camus, hidup tidak lebih dari sekedar menikmati perjalanan roller coaster yang tidak berarti. Di satu sisi, Camus memang realistis. Duka bisa membuat orang merasa absurd dan menyadarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak abadi. Namun, tawaran Kierkegaard tentang melihat duka sebagai pintu menuju transformasi bisa menerangi pemikiran kamu yang buram tentang duka. Peristiwa duka membuka kesempatan baru. Kedukaan ibarat musim kemarau panjang bagi jiwa, tetapi ia selalu berganti dengan musim hujan. Demikian Kierkegaard melihat duka bisa membuka dunia yang baru bagi orang-orang yang mengalaminya. Yang terakhir, dua pesan dari duka. Dari Albert Camus, setidaknya ada dua pesan yang menyeruak. Pertama, semua orang, dari Camus dan Kierkegaard ya, setidaknya ada dua pesan yang menyeruak. Pertama, semua orang akan berpulang. Kedua, semua orang perlu membebaskan diri dari kelekatan mutlak terhadap hal yang fana. Semua orang punya janji temu dengan maut, seperti dongeng tentang pelayan di awal dari sesi ini ya.
Maka setiap orang diajak berlatih mempersiapkan kematian sepanjang hidupnya. Menurut Seneca, perlu seumur hidup untuk belajar bagaimana berjumpa maut. Di sisi lain, jika dikatakan orang perlu membebaskan diri dari kelekatan mutlak terhadap hal-hal yang fana, maka melekat pada harta manusia maupun jabatan akan berakibat fatal bagi orang itu sendiri, karena suatu saat ia akan kehilangan semuanya. Kelekatan pada hal fana bisa mengakibatkan perasaan gelisah yang membuat seseorang kehilangan ketenangan pikiran, bisa kehilangan kendali diri. Memang tidak selalu mudah melepaskan kelekatan mutlak, tetapi kita diundang berikhtiar melatih diri melepaskannya. Berduka adalah hal yang wajar. Siapapun boleh meratap karena kepergian orang yang dicintai. Saya pun mengalaminya. Namun di saat yang sama kita diingatkan untuk tidak tinggal tetap dalam duka yang berlarut. Di kala duka, kita diundang melihat ke depan dengan kepala tegak dan menyambut kesempatan menapaki hidup dengan semangat baru, meski yang kita cintai tak lagi di sisi. Baik, sampai di sini. Sebelum pertanyaan dan tanya jawab ya, saya serahkan kepada Sisyana.